깜짝이야. 일단 그냥 건배하자. 자. Apa kabar seluruh? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Female Hostel. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan sebuah kos-kosan di Korea yang sangat bebas aturan. Hingga suatu hari, dua orang wanita menyewa kos-kosan tersebut sampai sesuatu terjadi. Film bermula terlihat seorang wanita yang sedang turun dari bis. Wanita itu tampak sedang mencari suatu alamat di HP-nya. Dia bernama Nozomi. Dia sedang mencari alamat sebuah kos-kosan di sekitar situ. Sampai akhirnya dia menemukan alamatnya. Lalu terlihat wanita lain yang juga mendatangi alamat kos-kosan itu. Saat berada di dalam kos-kosan itu, Nozomi langsung diberitahukan sedikit peraturan yang cukup mudah baginya oleh pemilik kos itu. Salah satunya harus membayar uang kos tepat waktu dan tidak boleh menyicil. Lalu pemilik kos itu terkesima melihat Nozomi yang begitu sibuk. Dia langsung membayangkan betapa nikmatnya jika bermantap pria dengannya. Nozomi ini berasal dari Jepang. Dia hanya ingin kuliah di Korea. Si pemilik kos menawarkan jasanya kalau Nozomi mau jalan-jalan ke kota. Tak lama setelah itu, muncul wanita satunya lagi yang bernama Jiyoung. Si pemilik kos dan asistennya langsung melongo melihat kecantikan Jiyoung. Jiyoung lama tinggal di Amerika. Dia kembali untuk melanjutkan kuliahnya di Korea. Si pemilik kos dan asistennya itu salah tingkah di depan Jiyoung sambil membayangkan bercinta dengannya. Sampai-sampai dia tidak sadar kalau burungnya bangkit dari kubur. Si pemilik kos dan asistennya itu bernama Jengho dan Henso. Jengho menegur Henso kalau jangan lagi bertingkah aneh di depan wanita cantik, apalagi sampai kajung. Henso tidak bisa menahannya karena pakaian wanita tadi ada yang terbuka, jadi dia tidak bisa menahannya. Henso ini adalah tukang bersih-bersih sekaligus koki di rumah kos-kosan itu. Meskipun beberapa masakannya tidak enak. Lalu, Henso menuju kamar Jiyoung untuk menanyakan jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa memanggilnya. Tapi lagi-lagi, Henso tidak tahan melihat sela-sela baju Jiyoung yang membuat burungnya bangkit lagi. Jiyoung tersenyum melihat itu. Lalu, tiba-tiba Jiyoung membuka bajunya dan mengelus burungnya Henso. Henso kaget dan lari meninggalkan Jiyoung. Baru beberapa langkah, dia langsung ditarik sama Nozomi untuk minta tolong membetulkan lampu yang mati di kamarnya. Saat lagi perbaiki lampu, Nozomi berada di bawah Henso yang membuat lagi-lagi burungnya bangkit dan dia membayangkan bermantap pria dengannya. Henso kabur lagi dari Nozomi dan menuju toilet. Di sana dia melihat celana dalam wanita yang ketinggalan. Tanpa pikir panjang, dia mencoba menciumi celana dalam itu sambil membayangkan Nozomi atau Jiyoung. Saat lagi asik-asiknya, Jengho memergokinya dan menyuruhnya untuk keluar dari toilet. Lalu, tampak seorang wanita lagi yang mencari alamat kos-kosan itu. Dan ternyata, wanita itu adalah adik dari pemilik kos. Dia meminta pada Jengho untuk mengizinkannya tinggal di kos-kosan itu bersamanya. Dia sudah bosan tinggal lama di Amerika. Jengho sebenarnya tidak ingin adiknya tinggal bersamanya. Tapi mau gimana lagi, akhirnya dia memberikan kamar kosong untuk adiknya itu. Malamnya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut tamu baru di kos-kosan mereka, termasuk adiknya Jengho. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing. Dan dilanjut minum-minum dan makan. Setelah itu, Henso disuruh untuk mengantarkan adiknya Jengho untuk masuk ke kamarnya dan membereskannya terlebih dahulu. Saking cerewetnya, Henso sampai jengkel dengan kelakuan adiknya Jengho itu. Henso menelpon Jengho kalau dia kurang setuju dengan keberadaan adiknya di kos mereka, karena dia selalu merepotkan dirinya. Tapi Jengho meminta bantuannya untuk mengurusnya. Kesal dengan permintaan Jengho, dia menendang beton di sebelahnya dan membuat kakinya kesakitan. Nozomi yang berada di dapur melihat Henso berjalan pincang. Dia menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Lalu, Nozomi mencoba untuk memberikan perawatan pada kaki Henso. Bukannya kesakitan, Henso malah ngeliatin sela-sela baju Nozomi yang membuat burungnya bangkit lagi. Nozomi yang melihat itu tidak tahan untuk mengelus-elus burungnya Henso. Dan permantapan pun akhirnya terjadi.
Esoknya mereka lagi-lagi mengadakan makan bareng di sana. Kali ini mereka ngegrill sambil minum-minum. Jeng Ho meminta pada mereka untuk makan sepuasnya di sana. Karena Jeng Ho ini sepertinya orang tajir. Jadi untuk urusan makan-makan, dia semua yang bakal bayarin. Ji-young yang terlihat pendiam lalu mendekati Jeng Ho seperti sedang merencanakan sesuatu padanya. Saat mereka semua lagi asik makan, Ji-young membisikkan Jeng Ho untuk pergi ke suatu tempat. Jeng Ho pun akhirnya menyusulnya dan berpura-pura mau ke toilet. Sampai di kamar, Ji-young bilang kalau pesta itu terlalu membosankan. Dia merayu Jeng Ho untuk bermata pria dengannya. Saat itu, Hanso keluar dari kamarnya dan mendengar suara orang lagi mompa dari dalam kamar VIP. Dia mencoba untuk mengintipnya dan melihat Jeng Ho dan Ji-young sedang bercocok tanam. Lalu tiba-tiba adiknya Jeng Ho ikut ngintipin di belakang Hanso. Hanso kaget dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi adiknya Jeng Ho bilang kalau dia ingin mencoba enak-enak juga dan minta diajari sama Hanso. Pas Hanso lagi main laptop di dapur, dia ngeliat adiknya Jeng Ho sedang membuka kulkas karena dia kelaparan. Karena kasihan, Hanso akhirnya membuatkannya ramen dan adiknya Jeng Ho sangat menyukainya. Sejak itu, dia dan adiknya Jeng Ho jadi akrab. Mereka nonton HP bareng sambil nyemil-nyemil di ruang tamu. Sampai Hanso tidak sengaja menyemburkan minuman ke baju adiknya Jeng Ho karena ngeliat gambar lucu di HP-nya. Karena basah, dia membuka bajunya dan meminta Hanso untuk membuka BH-nya juga. Hingga akhirnya Perang Dunia Kelima terjadi. Esoknya, Jeng Ho pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Sampai adiknya juga datang dan mendatangi Hanso yang lagi cucian. Jeng Ho curiga dengan tingkah mereka yang tiba-tiba jadi akrab. Tapi adiknya balik memarahinya karena ikut campur urusan orang dan meninggalkannya di sana. Sementara itu, Hanso yang ngedumel karena habis bersih-bersih kamar kos. Lalu dia ditarik sama Ji-young masuk ke kamarnya. Sampai di sana, Ji-young langsung membuka celana Hanso dan permantapan pun terjadi lagi. Sementara itu, Jeng Ho mengetuk-ketuk kamar Nozomi, mengajaknya untuk minum-minum karena yang lain pada nggak mau diajak. Nozomi menerima ajakannya dan mereka minum-minum romantis di bawah sinar rembulan. Lalu Jeng Ho cerita kalau kemarin ada celana dalam wanita yang ketinggalan di toilet. Dan ternyata itu adalah milik Nozomi. Jeng Ho terkejut, lalu Nozomi memperlihatkan celana dalam itu padanya. Jeng Ho langsung melongo dan lagi-lagi Perang Dunia ke-7 terjadi. Sementara Jeng Ho bermata pria, Ji-young memergoki Hanso dan adiknya Jeng Ho bermesraan di dapur. Karena itu dia jadi benci sama Hanso dan mengacungkan jari tengahnya padanya. Mereka semua lagi ngumpul-ngumpul di ruang tengah untuk bersantai. Lalu adiknya Jeng Ho izin untuk pergi ke toilet dan dia memberikan kode pada Hanso untuk ikut dengannya. Jeng Ho sedikit curiga, apalagi Hanso juga pergi tak lama setelah adiknya. Dia memergoki mereka di kamar sedang berciuman. Jeng Ho marah dan ingin memberi pelajaran pada Hanso karena mencoba menggauli adiknya. Suasana di sana jadi amburadul. Terlebih lagi, Nozomi ikut-ikutan ribut sama adiknya Jeng Ho. Setelah itu, Jeng Ho meminta pada Hanso dan adiknya untuk meninggalkan tempat itu dan mencari tempat tinggal lainnya. Dia lebih kesal pada Hanso yang mencoba bermain sama adiknya itu. Hanso mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi Jeng Ho tetap meminta Hanso untuk pergi dari situ. Karena kejadian itu, Jeng Ho jadi galau setengah mati. Dia sedikit menyesal karena sudah mengusir temannya itu. Esoknya, Hanso benar-benar akan meninggalkan tempat itu dengan membawa koper. Tapi Jeng Ho berubah pikiran dan balik minta maaf pada Hanso. Hanso pun tidak jadi pergi dari kos-kosan itu. Dan Jeng Ho kini lebih ikhlas Hanso berhubungan dengan adiknya. Jeng Ho dan Hanso ngobrol satu sama lain kalau sebenarnya Jeng Ho iri sama Hanso karena dia lebih tajir padanya. Hanya saja Hanso memilih untuk mencari jalannya sendiri. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Female Hostel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like alur. Sampai jumpa. 일단 그냥 건배하자. 건배하자. 야.